Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru pada pelajaran matematika dengan bahasan bilangan pecahan dengan subpokok bahasan yaitu pecahan senilai. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai mempunyai nilai yang sama. Mari kita tuliskan pecahan-pecahan yang mempunyai nilai setengah dengan gambaran berikut ini. Ini adalah setengah. Sementara yang ini sama sebetulnya nilainya, gambar pertama dengan gambar kedua. Mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu, kalau yang ini 1/2, kalau yang ini dibagi 4, berarti 2/4 yang diarsir. Yang berikutnya, ini adalah masih sama, gambar 1, gambar 2, gambar 3 sama. Hanya saja yang ketiga ini adalah 1 dibagi 6. Yang diarsir adalah 3/6. Gambar berikutnya sama, yaitu 1 buah lingkaran. Hanya saja ini dibagi 8. Yang diarsir adalah 4/8. Masih sama, dalam satu lingkaran yang sama, hanya saja ini dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, dibagi 10. Sementara yang diarsir adalah 5/10. Baik. Di sini jelas 1/2, ini 1 buah lingkaran dibagi 2. Ya, 1/2 yang diarsirnya. Yang diarsir ini adalah 2/4. 1/2 itu sama dengan 2/4. Karena wilayah yang diarsir sama dengan luas wilayah yang diarsir di sini. Ini adalah 3/6, 1, 2, 3. Yang diarsirnya adalah 3/6. Ini yang diarsirnya menjadi 4/8. Dan ini yang diarsir adalah 5/10. Oke, kita lanjut. Jika kita perhatikan, bagian yang diarsir dari masing-masing lingkaran adalah sama besarnya. Oke, ini yang diarsir. Ini yang diarsir kelima-limanya sama besarnya. Hanya saja ini 1 bagian, ini menjadi 2 bagian, ini dibagi menjadi 3 bagian, yang ini dibagi menjadi 4 bagian, yang ini dibagi menjadi 5 bagian. Ya, sama besarnya. Maka dari itu, pecahan-pecahan tersebut dikatakan sama atau senilai. 1/2 itu sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 3/6, 1/2 sama dengan 4/8, 1/2 itu sama dengan 5/10. Dari gambar ini jelas ya, kelihatan. Sekarang mari kita perhatikan operasi hitung berikut ini. 1/2 ini adalah pembilang, yang di atas angka 1. Dan yang di bawah adalah penyebut, yaitu angka 2. 1/2 sama dengan pembilangnya angka 1 dikali dengan angka 2 menjadi 2. 1 kali 2, 2. Penyebutnya angka 2 dikali dengan angka 2 menjadi 4. Pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama, yaitu angka 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2,
4. Jadi 2/4. 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 2/4. Ini lebih jelas lagi diperlihatkan dengan gambar ya. Baik, yang berikutnya 1/2. Pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya angka 1 dikalikan dengan angka 3 sekarang. Penyebutnya juga angka 2 dikali dengan angka 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 1/2 sama dengan 3/6. 3/6. Jadi 1/2 itu sama dengan 3/6. Bisa dilihat dari gambar, luas wilayah yang diarsir sama dengan luas wilayah yang diarsir di sini. Hanya kalau di sini menjadi 1 bagian, kalau di sini menjadi 3 bagian. Yang berikutnya 1/2. Sekarang pembilangnya dikali dengan angka 4. 1 kali 4, 4. Penyebutnya juga dikali dengan angka yang sama, yaitu angka 4. 2 kali 4, 8. Ya. Jadi 1/2 sama dengan 4/8. Kita lihat di sini, 4/8. Wilayah yang diarsirnya dibagi menjadi 4 bagian. Ya, luas wilayah semuanya sama dengan yang 1 bagian ini. Ya, hanya saja ini yang diarsirnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang semuanya dibagi menjadi 8 bagian. Berarti yang diarsir ini adalah 4/8. Jadi 1/2 sama dengan 4/8. Baik, kita lanjut yang berikutnya 1/2. Pembilangnya angka 1 dikali dengan angka 5. Penyebutnya dikali dengan angka yang sama, yaitu angka 5. Menjadi 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. 1/2 sama dengan 5/10. 5/10. Oke. Jadi wilayah yang diarsir ini sama luasnya, hanya saja di sini 1 bagian. Kalau di sini yang diarsir menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ada 10 bagian. Berarti yang diarsir itu adalah 5 dari 10 bagian. 5/10. Kesimpulannya jadi 1/2 itu senilai atau sama dengan 2/4. Senilai atau sama dengan 3/6. Senilai atau sama dengan 4/8, senilai atau sama dengan 5/10, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya, tidak akan berubah ya, maksudnya sama nilainya, jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Pembilangnya dikali dengan angka 2, penyebutnya juga dengan angka 2. Maka akan menghasilkan 2/4. 1/2 sama dengan 2/4. Pembilangnya dikalikan dengan angka 3. Penyebutnya juga dengan angka 3. Hasilnya 3/6. Jadi 1/2 menjadi 3/6. Pembilangnya dikalikan dengan angka 4. Penyebutnya juga dikalikan dengan angka 4. Maka 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8. 4/8. 1/2 sama dengan 4/8. Dan seterusnya. Ya. Jadi sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya. Jadi tetap nilainya. Jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita lanjut. Sekarang 2/4. Sama dengan, sekarang pembilangnya dikali dengan angka 2. Dibagi. Pembilangnya dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2. Penyebutnya juga sama. Dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Angka 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi 2/4 sama dengan 1/2.
Oke, kita lanjut. 3/6 sekarang. 3/6. Pembilangnya angka 3, penyebutnya angka 6. Ini harus paham. Pembilangnya dibagi dengan angka 3. Penyebutnya juga dibagi dengan angka 3. Sama dibagi dengan angka yang sama. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Oke, kita lanjut. Sekarang 4/8. 4/8, pembilangnya angka 4, penyebutnya angka 8. Pembilangnya dibagi dengan angka 4, penyebutnya juga dibagi dengan angka 4, yaitu dengan angka yang sama. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Oke, jadi 4/8 itu sama dengan 1/2. Baik, yang berikutnya adalah 5/10. Oke, 5/10. Pembilangnya angka 5 dibagi dengan angka 5, penyebutnya 10 dibagi dengan angka 5. Sama-sama dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi 5/10 itu senilai atau sama dengan 1/2. Kesimpulannya, jadi 1/2 sama atau senilai dengan 2/4. Sama atau senilai dengan 3/6. Sama atau senilai dengan 4/8. Sama atau senilai dengan 5/10 dan seterusnya. Kita lanjut. Sebuah pecahan juga tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Ya. Jadi tidak akan berubah nilainya, tetap apabila pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan dari penjelasan di sini? Oke, betul. Pecahan senilai atau sama dapat ditentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Ini kesimpulannya, bahwa pecahan senilai atau pecahan yang sama dapat kita tentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sudah melihat gambarannya apa itu pecahan senilai. Kita lanjut. Pecahan paling sederhana sekarang. Apa itu pecahan yang paling sederhana? Apa yang dimaksud dengan pecahan paling sederhana? Kita jelaskan dengan contoh pertama. Pecahan yang paling sederhana. Pecahan 1/2 merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan seterusnya. Ini titik 3 itu dan seterusnya sampai tak terhingga. Ya. Karena 1/2 tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau 2/4, 2-nya bisa dibagi 2, 4-nya juga bisa dibagi 2. 3/6, 3-nya bisa dibagi 3, 6-nya juga bisa dibagi 3. 4/8, 4-nya bisa dibagi 4, 8-nya bisa dibagi 4. 5/10, 5-nya bisa dibagi 5, 10-nya bisa dibagi 5, dan seterusnya. Tetapi angka 1/2 ini tidak dapat lagi dibagi. Ya, tidak dapat dibagi lagi. Jadi angka 1 dibagi dengan 1, 1. 2 dibagi dengan 1, 2. Jadi 1/2 tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama, kecuali dengan angka 1.
Kalau dibagi dengan angka 1, hasilnya tetap 1/2 juga ya. Sekarang, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih, kita lihat contoh yang kedua, pecahan yang paling sederhana. Pecahan 4/7 merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan-pecahan 8/14, 12/21, 16/28, 20/35, dan seterusnya. Titik 3 ini dan seterusnya sampai tak terhingga artinya ya. Banyak lagi contohnya. Karena apa? Karena 4/7 tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Ya. Kalau 8 dibagi dengan 8, 1. 14 dibagi 8, nggak bisa. Harus dibagi dengan angka yang sama ya. 14 nggak bisa dibagi 8. 8 dibagi 2, 4. 14 dibagi 2, 7. Ya. Berarti dua-duanya sama dibagi 2. 12 dibagi 4. Oh, 12 dibagi 3 ya, 4. 21 dibagi 3, 7. Oke. 16. 16 dibagi 4. 4. 28 dibagi 4, 7. 20 dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. 35 dibagi 5, 7. Dan seterusnya. 4/7. Ini 4 dibagi 2 bisa, tapi 7-nya tidak bisa dibagi 2. 4 dibagi 4 bisa, 7-nya nggak bisa dibagi 4. Jadi ini adalah yang paling sederhana. Ya, ini adalah pecahan yang paling sederhana. Karena tidak bisa lagi dibagi, tidak ada lagi pembagi yang bisa membagi kedua-duanya, kecuali dengan angka 1. 4 dibagi 1, 4. 7 dibagi 1, 7. Tetap 4/7. Ya, jadi tidak ada bilangan yang sama yang dapat membagi kedua-duanya, kecuali dengan angka 1, berarti pecahan tersebut adalah yang paling sederhana. Karena 4/7 tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Tidak ada bilangan yang sama yang dapat membagi 4 dan 7 kecuali angka 1. Berarti ini adalah pecahan yang paling sederhana. Baik, kita lanjut. Untuk lebih mendapatkan pemahaman, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga ya. Ini bukan contoh yang kedua, contoh yang ketiga nih. Contoh yang ketiga, pecahan yang paling sederhana, pecahan 5/12. Merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan-pecahan 10/24, 15/36, 20/48, 25/60, dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke. 10 dibagi 2, 5. 24 dibagi 2, 12. 15 dibagi 3, 5. 36 dibagi 3, 12. 20 dibagi 4, 5. Ini juga dibagi 4, 48 adalah 12. 25 dibagi 5, 5. 60 dibagi 5, 12. Dan seterusnya. Sekarang 5/12. Adakah bilangan yang dapat membagi 5 dan 12? Jadi kalau 5-nya dibagi 5, 12-nya juga harus dibagi 5. Adakah bilangan yang dapat membagi kedua-duanya? Tidak ada kecuali angka 1. Tidak ada ya, kecuali angka 1. Angka 1, 5 dibagi 1, 5. 12 dibagi 1, 12. Tetap aja 5/12. Jadi tidak ada lagi bilangan yang dapat membagi kedua-duanya dengan angka yang sama. Berarti 5/12 ini adalah bilangan yang paling sederhana. Tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Berarti ini adalah bilangan yang paling sederhana. Oke, kesimpulannya,
Suatu pecahan dikatakan sederhana bila pembilang atau penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali satu. Ya, faktor persekutuan antara 5 dan 12 itu satu. Tidak ada yang lain. Berarti faktor persekutuannya itu kecuali angka 1. Berarti pecahan tersebut adalah sederhana. Suatu pecahan dikatakan sederhana bila pembilang atau penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali angka 1. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, dan 4. 6, 12. Persekutuannya angka 1. Jadi faktor persekutuannya angka 1. Tidak ada yang lain. Berarti pecahan 5/12 itu adalah pecahan yang paling sederhana. Oke? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahaminya tentang pecahan yang paling sederhana. Kita lanjut. Pecahan paling sederhana. Sekarang bagaimana menentukan pecahan paling sederhana? Sebetulnya tadi sudah ada mendapat penjelasannya ya. Tapi di sini ada teknik yang lain ya, yang harus kita pahami sebagai wawasan. Untuk memperoleh pecahan yang paling sederhana, maka pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan faktor persekutuan yang paling besar. Sehingga pembaginya merupakan faktor persekutuan terbesar atau FVB dari pembilang dan penyebutnya. Oke. Untuk lebih jelasnya, contoh pertama, kita lihat. Tentukan pecahan paling sederhana dari 20 dan 35. Katanya, cari FVB-nya dari 20 dan 35. Jawab, FVB dari 20 dan 35, ini adalah pembilangnya 20, penyebutnya 35. Dari FVB dari 20 dan 35 adalah 5. Ya, kalian sudah pintar, sudah pandai bagaimana menemukan FVB. Karena itu adalah pelajaran yang sudah kita pelajari. FVB dari 20 dan 35 adalah 5. Ya. Jadi 20/35 sama dengan 20-nya dibagi dengan angka 5, yaitu FVB-nya. 35 juga dibagi dengan angka 5, yaitu FVB-nya dari 20 dan 35. 20 dibagi 5, 4. 35 dibagi 5, 7. Jadi bentuk paling sederhana dari 20/35 adalah 4/7. Oke, ini adalah bagaimana menyederhanakan pecahan atau untuk mendapatkan pecahan yang paling sederhana, yaitu dengan dicari FVB-nya dari pembilang dan penyebutnya. Baik, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan pecahan yang paling sederhana dari 15/36. Jadi langkahnya adalah cari dulu FVB-nya dari pembilang dan penyebutnya. Berarti dari 15 dan 36. Ya, jawab. Jadi FVB dari 15 dan 36 adalah 3. Ya, karena kalian sudah pandai, sudah pintar menemukan FVB. Di sini langsung saja FVB dari 15 dan 36 adalah 3. 15/36 itu sama dengan 15 dibagi 3, 36 dibagi 3 dengan angka yang sama, yaitu angka 3, yang merupakan FVB dari 15 dan 36. 15 dibagi 3, 5, 36 dibagi 3, 12. Jadi bentuk paling sederhana dari 15 dan per 36 adalah 5/12. Baik, masih tentang pecahan senilai.
Untuk memantapkan pemahaman materi matematika hari ini, yaitu tentang pecahan senilai, kerjakanlah latihan-latihan yang ada di buku matematika. Yaitu aku harus bisa 1.3, halaman 8, nomor 1, bagian A, B, C. Dan nomor 2, bagian A dan B. Berarti ada 5 soal. Ya, aku harus bisa 1.3 halaman 8, semuanya ada 5 soal. Kemudian aku harus bisa 1.4, halaman 9 sampai dengan 10. Nomor 1, bagian A, B, dan C. Dan nomor 2, bagian A dan B. Semuanya ada 5 soal. Jadi keseluruhannya latihan 1.3 dan 1.4 jumlahnya menjadi 10 soal. Jumlah soal latihan yang harus dikerjakan ada 10 soal. Soal-soal latihan tersebut dikerjakan di buku latihan. Ya. Jangan di buku matematika, dikerjakan di buku latihan. Cukup dengan 1 lembar saja. Ya. Jadi aku harus bisa 1.3 digabung menjadi aku harus bisa dengan 1.4. Semuanya ada 10 soal. Ya. Apabila sudah selesai, hasil pekerjaannya difoto kemudian dikirim via GCR. Selamat berlatih. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami materi hari ini, yaitu tentang pecahan, ya, pecahan yang senilai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.